Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigpol Susan petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, Brigadir Susan akan menginformasikan kondisi lalu lintas terkini melalui CCTV dari NTMC Korlantas Polri. Untuk lokasi yang pertama, saya ajak pemirsa kita pantau di Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi lalu lintas di kawasan ini dari arah Pasar Minggu maupun Depok yang akan menuju ke arah kiri, yakni ke arah Semanggi maupun yang akan lurus menuju ke arah Tebet maupun Manggarai terpantau cukup ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dan juga antrian memang terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal di kawasan ini. Dan berikutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, Depok maupun yang akan ke arah kiri menuju ke Tebet Manggarai, pada siang hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Perlambatan dan antrian di kawasan ini hanya terjadi menjelang traffic light berkisar 250 meter. Dan bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, kami harap berhati-hati dikarenakan kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas dari masyarakat seperti para pejalan kaki dan juga para pedagang di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan berikutnya di lokasi yang kedua, saya ajak kita pantau di Simpang Cempaka Putih Coca-Cola Jakarta Timur. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, terlihat dari adanya antrian pada traffic light di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi dan didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berkonsentrasi dan jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat kawasan ini juga cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, seperti para pejalan kaki dan para pedagang yang menawarkan dagangannya di lampu merah yang perlu Anda antisipasi. Dan kami harap bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk tidak melawan arus dikarenakan rawan akan kecelakaan. Dan di lokasi yang ketiga, saya ajak kita pantau di Slipi Palmera, Jakarta Barat. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini terekam di CCTV kami dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol maupun Petamburan, atau yang akan menuju ke arah Pejompongan, Cawang ini sudah terlihat peningkatan volume kendaraan dengan antrian di traffic light berkisar 250 meter di belakang traffic light dan didominasi oleh kendaraan roda 4. Bagi Anda yang akan melintas kawasan ini, harap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, dikarenakan kawasan ini juga ramai dengan aktivitas dari kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang di median jalan dan juga aktivitas dari masyarakat yang perlu Anda antisipasi ketika akan melintas kawasan ini. Sedangkan kondisi lalu lintas dari tol dalam kota masih terpantau relatif lancar. Bagi Anda yang akan melintas, harap berhati-hati dan berkonsentrasi. Dan di lokasi yang terakhir, saya ajak kita pantau di Mall Citawaru, Surabaya. Pemirsa, lalu lintas di kawasan ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau cukup ramai lancar. Bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini, harap berhati-hati menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat adanya pusat perbelanjaan di kawasan ini yang perlu Anda antisipasi. Dan pemirsa, untuk informasi terkait bagaimana kondisi lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Selamat siang dan salam presisi. Operasi Patuh Tinombala 2025 yang digelar selama 14 hari di seluruh wilayah Sulawesi Tengah resmi berakhir pada Minggu 27 Juli 2025 pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Hasilnya terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas hingga 27% dibandingkan tahun sebelumnya. PLH Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah AKBP Sugeng Lestari menyatakan operasi Patuh Tinombala 2025 berlangsung tertib dan lancar selama 14 hari pelaksanaan. Total pelanggaran lalu lintas yang tercatat selama operasi tahun ini mencapai 28.427 kasus. Angka ini turun drastis dibanding operasi Patuh tahun 2024 yang mencapai 38.943 pelanggaran. Capaian ini mengalami penurunan sebanyak 27% dibandingkan operasi Patuh tahun 2024 sebanyak 38.943 pelanggar, di mana pelanggaran-pelanggaran ini mencakup yang terekam etle statis sebanyak 2.358, kemudian etle mobile 2.095, kemudian e-tilang 756 dan belangko teguran sebanyak 23.216. Dalam operasi ini, pelanggaran didominasi oleh pengendara roda 2. Jumlahnya mencapai 3.076 pelanggaran, mulai dari tidak menggunakan helm SNI hingga berkendara di bawah pengaruh minuman keras.
Untuk pelanggaran roda 4, operasi Patuh Tinombala mencatat 2.133 kasus, didominasi pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman dengan jumlah 2.020 pelanggaran. Selama operasi Patuh Tinombala 2025, polisi juga mencatat sejumlah kecelakaan lalu lintas. Jumlahnya mencapai 37 kasus, mulai dari ringan hingga berat. Angka ini menunjukkan kenaikan sebanyak 12% dibandingkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 33 kasus. Korban meninggal dunia sendiri ada 6 jiwa, korban luka berat ada 22, luka ringan 22, korban luka ringan 46 dengan kerugian material sebanyak Rp146.400.000. Meski operasi Patuh Tinombala berakhir, masyarakat diajak untuk tetap menjadikan tertib lalu lintas sebagai budaya dan mendukung pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polda Sulawesi Tenggara menerima kunjungan Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri dalam rangka penelitian strategis pemberdayaan SDM untuk mendukung penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidikan atau EMP. Tim Puslitbang Polri melakukan penelitian strategis di Polda Sulawesi Tenggara guna mendukung penerapan Sistem Elektronik Manajemen Penyidik atau EMP. Penelitian digelar di Aula Dacara Polda Sultra dan disambut langsung oleh Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Irwasda Polda Sultra Kombes Pol Hartoyo bersama para pejabat utama serta personel terkait. Tim Puslitbang Polri dipimpin oleh Kombes Pol Muhammad Fauzi bersama jajarannya untuk melakukan identifikasi strategi pemberdayaan SDM Polri. Sistem EMP atau Elektronik Manajemen Penyidikan merupakan sistem digital yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyidikan di lingkungan Polri. Dalam paparannya, Kombes Fauzi mengungkapkan harapan untuk menggali masukan, data lapangan, dan tantangan nyata dalam penerapan EMP di wilayah Polda Sultra. Hasil penelitian nantinya akan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis untuk pengembangan kapasitas SDM dan optimalisasi penegakan hukum berbasis elektronik di jajaran Polri. Dari Humas Polda Sultra melaporkan untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meresmikan Stadion Sumpah Pemuda sebagai markas baru Bayangkara Presisi Lampung FC, sekaligus meluncurkan tim, jersey, dan komunitas supporter El Bara dalam sebuah seremoni yang berlangsung meriah di Bandar Lampung pada Senin malam. Peresmian yang dilaksanakan langsung di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung turut dihadiri jajaran pejabat utama Mabes Polri, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, serta Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Yasual. Dalam kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri akan terus berusaha untuk menjaga sepak bola Indonesia terus hidup dan menjadi lebih baik, sehingga bisa membuat iklim sepak bola Indonesia jadi semakin baik. Kapolri turut mengapresiasi pemerintah Provinsi Lampung yang telah merenovasi stadion hingga layak digunakan untuk kompetisi tingkat nasional, termasuk Liga 1 Super League. Ia juga menyebut fasilitas latihan yang disiapkan sebagai bagian dari komitmen membangun ekosistem sepak bola yang solid di daerah. Kapolri berharap peluncuran home base, tim dan jersey baru ini menjadi awal kebangkitan Bayangkara Presisi Lampung FC. Ia optimistis tim dapat kembali bersaing di level atas Liga Super Indonesia. Tentunya kita juga terus menjaga agar sepak bola Indonesia terus bisa berjalan dengan lebih baik. Kita jaga semangat persatuan antar klub, antar supporter sehingga kita bisa membangun, kita bisa menciptakan sepak bola Indonesia yang tertib, yang baik, dan membawa Indonesia menjadi jauh lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Yasual
menyebut Bayangkara Presisi Lampung FC sebagai kebanggaan baru masyarakat Lampung. Langkah yang diambil Polri, bukti nyata Polri terus mendukung cabang olahraga di Indonesia guna menciptakan talenta-talenta profesional agar bisa membawa Indonesia ke kejuaraan tingkat internasional dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.